Halo kalian penyembah Tuhan maupun penyembah enceng gondok. Senang bisa kembali lagi dalam ruang diskusi ini, di mana kita mencoba mengupas lapisan-lapisan realitas yang seringkali tertutup oleh tirai dogma dan tradisi yang sudah terlampau mapan. Kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah labirin pemikiran yang mungkin bagi sebagian orang terasa cukup mengusik ketenangan batin. Namun bagi mereka yang mengutamakan rasionalitas, ini adalah perjalanan yang niscaya. Kita akan berbicara tentang klaim kebenaran absolut dan sebuah fenomena yang selalu menjadi senjata pamungkas dalam setiap narasi besar sejarah manusia, yaitu mukjizat. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam hutan belantara argumen ini, saya merasa perlu memberikan sedikit catatan pembuka. Apa yang akan kita bahas dalam durasi video ini adalah sebuah bedah analitis berdasarkan data sosiologis, psikologis, dan historis. Kita tidak sedang membicarakan iman sebagai ruang privat, melainkan sedang menimbang klaim-klaim eksternal yang diajukan ke hadapan publik sebagai sebuah kebenaran universal. Jika Anda merasa bahwa keyakinan Anda adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh pisau bedah logika, mungkin narasi ini akan terasa sangat tajam. Namun, bagi Anda yang haus akan perspektif yang tidak memihak pada satu otoritas langit manapun, mari kita mulai. Mari kita bayangkan sebuah peta besar peradaban manusia. Di sana, kita menemukan ribuan sekte, ratusan sistem kepercayaan, dan puluhan agama besar yang masing-masing berdiri tegak dengan satu bendera yang sama. Kami adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Ini adalah sebuah paradoks yang sangat mencolok secara statistik. Jika ada ribuan klaim tentang satu-satunya kebenaran, maka secara matematis kemungkinan besar semuanya salah, atau setidaknya tidak ada satupun yang memiliki bukti empiris yang cukup kuat untuk menumbangkan klaim yang lain. Namun yang menarik bukanlah soal siapa yang benar, melainkan bagaimana cara mereka semua mencoba meyakinkan massa. Disinilah mukjizat mengambil peran sentral. Setiap pendiri agama, tanpa terkecuali, selalu dibekali dengan narasi kesaktian yang melampaui hukum fisika. Pertanyaannya, jika hanya ada satu agama yang benar, mengapa Tuhan yang mereka klaim berbeda-beda itu memberikan kemampuan yang sama kepada para rivalnya? Mengapa pola mukjizatnya selalu identik, menyembuhkan yang sakit, mengendalikan alam atau meramalkan masa depan, terlepas dari siapa yang melakukannya? Secara data historis, kita melihat bahwa mukjizat bukanlah bukti dari sebuah keilahian, melainkan sebuah prasyarat sosiologis agar sebuah ide baru bisa diterima pada zaman dahulu. Pada masa di mana literasi sains masih berada di titik nol dan pemikiran magis adalah mata uang utama dalam pertukaran informasi, seseorang tidak bisa hanya datang membawa filsafat moral yang canggih. Tanpa adanya atraksi yang mengguncang nalar, pesan tersebut akan lenyap di telan sejarah. Mukjizat dalam konteks ini berfungsi sebagai alat pemasaran politik dan sosial yang sangat efektif untuk melegitimasi otoritas sang pembawa pesan. Jika kita menelaah lebih dalam, pola-pola mukjizat ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan substansial dengan mitologi-mitologi lokal yang kita anggap sebagai dongeng pengantar tidur. Kita seringkali dengan sangat mudah menertawakan cerita rakyat seperti Tangkuban Perahu, di mana sebuah perahu berubah menjadi gunung karena kemarahan seorang pemuda, atau kisah Malin Kundang yang berubah menjadi batu karena kutukan ibunya. Kita menyebutnya sebagai legenda, folklore, atau sekadar metafora moral. Namun ketika narasi yang serupa, seperti membelah lautan atau menghidupkan orang mati, muncul dalam teks yang disebut suci, tiba-tiba filter kritis kita mati secara otomatis. Ketidakkonsistenan intelektual inilah yang perlu kita soroti. Mengapa kita menganggap transformasi Malin Kundang menjadi batu sebagai kemustahilan biologis, namun di saat yang sama menerima narasi tentang manusia yang bisa terbang ke langit dengan makhluk mitologi sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan? Jika kita mau jujur pada data, keduanya berada dalam kategori yang sama, narasi lisan yang dibukukan berabad-abad setelah kejadian yang diklaim itu berlangsung. Ada sebuah jeda waktu yang sangat lebar, sebuah lubang hitam informasi.
di mana sebuah peristiwa yang mungkin awalnya biasa saja mengalami inflasi naratif melalui proses transmisi dari mulut ke mulut. Dalam psikologi massa, kita mengenal fenomena legend tripping atau pengagungan berlebihan terhadap sosok figur publik, di mana setiap generasi menambahkan bumbu-bumbu dramatis agar cerita tersebut tetap relevan dan memiliki daya tawar emosional. Mukjizat, dengan demikian, bukanlah anomali dalam hukum alam, melainkan anomali dalam cara manusia memproses informasi masa lalu. Mari kita lihat bagaimana mukjizat selalu bersembunyi di balik kegelapan sejarah. Mengapa fenomena ajaib ini secara drastis menghilang tepat ketika manusia mulai menemukan metode ilmiah dan alat dokumentasi yang akurat? Mengapa Tuhan seolah-olah kehilangan kekuatannya untuk mengubah air menjadi anggur atau membelah bulan tepat di saat kita memiliki kamera beresolusi tinggi dan sensor satelit? Jawaban yang paling masuk akal secara data bukanlah karena kita kurang beriman, melainkan karena mukjizat memang tidak pernah ada sebagai peristiwa fisik. Ia hanya ada dalam teks yang tidak bisa diverifikasi. Ia adalah produk dari ketidaktahuan manusia purba terhadap mekanisme alam semesta. Bagi orang yang hidup 2000 tahun lalu, gerhana matahari adalah mukjizat atau kutukan yang mengerikan. Bagi kita hari ini, itu hanyalah kalkulasi mekanika benda langit yang bisa diprediksi hingga hitungan detik. Selisih antara mukjizat dan sains hanyalah masalah waktu dan tingkat pemahaman kita terhadap realitas. Setiap pendiri agama membutuhkan mukjizat untuk membedakan diri mereka dari filsuf biasa. Namun, jika kita mengumpulkan semua klaim mukjizat dari berbagai agama dan meletakkannya di atas meja laboratorium, kita akan melihat sebuah pola kegagalan yang konsisten. Tidak ada satupun dari peristiwa tersebut yang meninggalkan jejak arkeologis atau sisa fisik yang bisa diuji secara independen. Semuanya bergantung pada satu hal, katanya. Kitab ini mengatakan si A melakukan itu, dan kitab itu mengatakan si B melakukan ini. Jika katanya adalah standar kebenaran, maka Harry Potter pun bisa kita anggap sebagai biografi penyihir yang nyata di masa depan, jika bukunya bertahan selama 1000 tahun, dan dibaca oleh orang-orang yang kehilangan konteks tentang fiksi. Inilah yang terjadi pada narasi agama. Kita kehilangan kemampuan untuk membedakan antara metafora, sastra kuno, dan fakta objektif, karena kita sudah terlanjur diprogram untuk memberikan perlakuan istimewa kepada teks-teks tertentu. Jika kita menelisik lebih dalam pada mekanisme bagaimana sebuah ingatan kolektif terbentuk, kita akan menemukan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengisi kekosongan informasi dengan narasi yang paling dramatis. Dalam studi psikologi evolusioner, fenomena ini sering dikaitkan dengan upaya bertahan hidup. Kita lebih condong memperhatikan hal-hal yang luar biasa daripada yang biasa saja. Hal ini menjelaskan mengapa dalam rentang waktu ratusan tahun, seorang tokoh sejarah yang mungkin hanya memiliki karisma kepemimpinan yang kuat, perlahan-lahan dalam ingatan pengikutnya berevolusi menjadi sosok yang mampu menghentikan badai atau menyembuhkan kusta hanya dengan sentuhan tangan. Distorsi naratif ini bukan dilakukan secara sengaja sebagai sebuah kebohongan terorganisir pada awalnya, melainkan melalui proses pengulangan yang tidak akurat. Setiap kali sebuah cerita diceritakan kembali, ada bagian yang hilang dan ada bagian yang ditambahkan demi efek dramatis agar pesan moralnya lebih meresap. Inilah yang kita sebut sebagai hiperbola hagiografis. Mari kita bandingkan proses ini dengan bagaimana masyarakat Jawa Barat memandang Gunung Tangkuban Perahu. Secara geologis, kita tahu itu adalah hasil aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Namun, masyarakat masa lalu membutuhkan narasi yang lebih bernyawa untuk menjelaskan keberadaan bentuk gunung yang unik tersebut. Maka lahirlah kisah Sang Kuryang, perahu yang ditendang, dan cinta yang terlarang. Perbedaan antara Sang Kuryang dan mukjizat seorang nabi hanyalah pada status hukum dan sosialnya di masa sekarang. Jika cerita Sang Kuryang dianggap sebagai warisan budaya atau dongeng, narasi mukjizat dianggap sebagai dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Padahal, jika kita menggunakan parameter pembuktian yang sama, keduanya gagal dalam uji empiris. Keduanya lahir dari kebutuhan manusia untuk memberi makna pada fenomena yang tidak mereka pahami saat itu.
Ketika nalar manusia belum mampu menjangkau penjelasan tentang tektonik lempeng atau psikologi klinis, maka kekuatan supranatural adalah jawaban termudah yang bisa diterima oleh massa. Data sosiologis menunjukkan bahwa setiap agama yang berhasil bertahan hingga hari ini adalah agama yang paling sukses dalam memenangkan kompetisi narasi di pasar ide masa lalu. Pada era kuno, ada ribuan orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan langit. Mengapa hanya beberapa yang kita kenal sekarang? Bukan karena mereka benar-benar memiliki mujizat, melainkan karena narasi mereka didukung oleh kekuatan politik, ekspansi militer, atau struktur organisasi yang jauh lebih solid. Mujizat dalam hal ini hanyalah bumbu pelengkap yang digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan tersebut. Kita melihat pola yang sama pada kisah-kisah pahlawan nasional yang seringkali dibumbui dengan kesaktian, seperti kebal peluru atau bisa menghilang. Secara logis, jika mereka benar-benar kebal peluru, sejarah perang akan berakhir dalam 1 hari tanpa ada korban di pihak mereka. Namun data menunjukkan kenyataan yang jauh lebih brutal dan membumi. Pengkultusan individu melalui narasi kesaktian adalah alat kontrol sosial yang paling efektif sepanjang sejarah manusia. Dalam konteks ini, klaim tentang satu agama yang benar menjadi sangat absurd secara intelektual. Setiap kelompok mengklaim memiliki bukti mukjizat yang paling valid, sementara pada saat yang sama mereka menolak mukjizat kelompok lain sebagai sihir, tipuan setan, atau sekadar karangan. Ini adalah bentuk confirmation bias yang sangat akut. Seorang pengikut agama A akan percaya bahwa tokoh pujaannya bisa berjalan di atas air, namun dia akan tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita dari agama B bahwa tokoh mereka bisa membelah bulan. Jika kita berdiri di titik netral, kita akan melihat bahwa kedua kelompok tersebut sebenarnya sedang menertawakan diri mereka sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran logika yang tertutup, di mana kebenaran ditentukan oleh keberpihakan emosional, bukan oleh validitas data. Mukjizat hanyalah produk lokal yang dikemas secara universal. Ia sangat bergantung pada budaya di mana agama itu lahir. Itulah mengapa mukjizat di daerah gurun seringkali berkaitan dengan air atau makanan, sementara di budaya lain mungkin berkaitan dengan penguasaan atas roh-roh hutan. Ketidakberadaan bukti fisik yang konkret dari setiap mukjizat yang diklaim menunjukkan bahwa fenomena ini lebih merupakan fenomena literasi daripada fenomena fisik. Kita tidak pernah menemukan sisa-sisa kereta kencana di dasar laut yang diklaim terbelah, atau bukti biologis dari manusia yang hidup kembali setelah berhari-hari mati tanpa bantuan medis modern. Yang kita miliki hanyalah teks. Dan teks, seperti yang kita ketahui dalam studi kritis sastra, adalah medium yang sangat rentan terhadap manipulasi dan reinterpretasi. Sejarah mencatat bagaimana teks-teks agama seringkali mengalami penyuntingan, penambahan, atau penghapusan bagian-bagian tertentu untuk menyesuaikan dengan agenda penguasa pada zaman itu. Jadi, ketika seseorang mendasarkan seluruh pandangan dunianya pada sebuah kejadian ajaib yang hanya tercatat dalam dokumen tua yang tidak bisa diverifikasi, mereka sebenarnya sedang membangun rumah di atas pasir yang sangat rapuh. Kita juga harus menyoroti aspek psikologis dari mukjizat. Manusia memiliki apa yang disebut sebagai need for closure atau kebutuhan akan kepastian. Hidup di semesta yang luas, dingin, dan tidak peduli ini seringkali terasa menakutkan. Gagasan bahwa ada sosok yang bisa melanggar hukum alam demi membantu manusia memberikan rasa aman yang palsu namun menenangkan. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap eksistensi yang absurd. Mukjizat adalah janji bahwa kita adalah anak emas alam semesta, bahwa hukum fisika yang kaku bisa ditekuk hanya untuk kepentingan kita. Namun, data realitas menunjukkan hal yang sebaliknya. Ketika bencana alam terjadi, hukum fisika bekerja dengan sangat adil dan buta. Ia tidak membedakan mana yang salih dan mana yang tidak. Tidak ada mukjizat yang menghentikan tsunami atau gempa bumi tepat di depan rumah ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berdoa. Realitas selalu menang atas narasi. Namun karena rasa takut, banyak orang memilih untuk tetap memejamkan mata dan memeluk erat dongeng-dongeng kuno tersebut. Mari kita bedah lebih dalam mengenai anatomi dari apa yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa ini dari kacamata sains kognitif dan neurologi.
Seringkali, apa yang diklaim sebagai mukjizat penyembuhan, misalnya, jika kita lihat datanya secara objektif, sangat berkaitan erat dengan efek placebo dan kekuatan sugesti massa. Di era kuno, tanpa adanya pemahaman tentang psikosomatik atau bagaimana sistem imun bereaksi terhadap kondisi psikis, seseorang yang tiba-tiba merasa sembuh dari kelumpuhan fungsional, yang seringkali disebabkan oleh trauma psikis, bukan kerusakan saraf permanen, akan langsung dianggap telah disentuh oleh tangan Tuhan. Kita melihat pola yang sama dalam pertunjukan hipnosis modern atau klaim-klaim penyembuhan alternatif di masa kini. Bedanya, hari ini kita memiliki istilah medis untuk itu. Sementara dulu, keterbatasan kosakata sains memaksa manusia untuk menggunakan kosakata langit. Inilah yang menyebabkan narasi mukjizat tumbuh subur. Ia adalah pengisi lubang bagi ketidaktahuan kita terhadap mekanisme kerja otak dan tubuh manusia. Jika kita membandingkan narasi mukjizat dengan legenda-legenda Nusantara seperti Malin Kundang, kita akan menemukan struktur yang identik dalam hal distorsi realitas biologis. Dalam kisah Malin Kundang, ada klaim tentang perubahan materi organik, manusia, menjadi materi anorganik, batu. Secara hukum termodinamika dan biologi molekuler, ini adalah kemustahilan yang absolut. Namun, mengapa kita bisa menerima narasi serupa dalam teks-teks agama seperti tongkat yang berubah menjadi hewan melata atau manusia yang terbentuk dari tanah dalam sekejap? Secara data molekuler, perubahan struktur atom yang begitu drastis tanpa adanya pelepasan energi yang masif adalah fiksi ilmiah murni. Masalahnya adalah, agama memberikan perlindungan khusus terhadap narasi-narasi ini, sehingga nalar kritis kita seringkali tumpul tepat di depan pintu rumah ibadah. Kita memperlakukan Malin Kundang sebagai pelajaran moral yang dibungkus fantasi, namun kita memperlakukan mukjizat sebagai sejarah faktual. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, imajinasi manusia yang mencoba menjelaskan sebab akibat dengan cara yang dramatis. Lebih jauh lagi, kita perlu melihat bagaimana mukjizat seringkali hanya terjadi dalam kondisi pengamatan yang rendah. Jika kita perhatikan data sejarah, mukjizat jarang sekali terjadi di hadapan musuh yang skeptis atau pengamat yang netral. Ia selalu terjadi di hadapan pengikut yang sudah memiliki kecenderungan untuk percaya atau dilaporkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan ideologi tersebut. Ini dalam sains disebut sebagai observer expectancy effect. Ketika seseorang sangat ingin melihat sesuatu yang ajaib, otak mereka akan menginterpretasikan stimulus yang ambigu menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan mereka. Kilatan cahaya di langit bisa menjadi pesan ilahi bagi si mukmin, namun hanyalah fenomena atmosfer bagi si astronom. Ketidakmampuan untuk memisahkan antara persepsi subjektif dan fakta objektif inilah yang menjadi fondasi utama tegaknya narasi-narasi mukjizat di seluruh dunia. Kita juga harus menyoroti fenomena mukjizat yang saling membatalkan. Jika agama X mengklaim pemimpinnya bisa menghidupkan orang mati sebagai bukti kebenaran agamanya, dan di saat yang sama agama Y juga mengklaim pemimpin mereka melakukan hal yang sama, maka secara logis, bukti tersebut kehilangan nilai uniknya. Mukjizat tidak lagi menjadi tanda kebenaran tunggal, melainkan sekadar standar operasional prosedur bagi siapapun yang ingin mendirikan agama baru pada masa itu. Jika semua orang bisa melakukan trik yang sama, maka trik tersebut tidak membuktikan validitas pesan yang dibawa. Ini seperti beberapa pesulap yang melakukan trik kartu yang sama. Yang membedakan mereka bukanlah kemampuan ajaibnya, melainkan bagaimana mereka mengemas cerita di balik trik tersebut. Data menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah agama bukan ditentukan oleh kualitas mukjizatnya, melainkan oleh efektivitas doktrinnya dalam mengatur perilaku sosial dan keberhasilannya dalam menekan narasi pesaing. Lalu, bagaimana dengan klaim bahwa mukjizat adalah bukti kekuasaan Tuhan yang melampaui hukum alam? Jika kita menggunakan logika ini, maka Tuhan digambarkan sebagai entitas yang tidak konsisten. Dia menciptakan hukum alam yang sangat presisi dan elegan, namun kemudian dia sendiri harus melanggarnya berkali-kali hanya untuk membuktikan eksistensinya kepada sekelompok kecil manusia di pojok bumi yang terpencil. Secara intelektual,
Ini adalah konsep yang sangat kontradiktif. Sebuah sistem yang sempurna tidak membutuhkan intervensi manual yang serampangan. Munculnya narasi mukjizat justru menunjukkan bahwa konsep Tuhan dalam agama-agama adalah proyeksi dari ego manusia, sosok penguasa yang suka pamer kekuatan dan membutuhkan validitas dari bawahannya. Data sejarah membuktikan bahwa semakin maju pemahaman sebuah peradaban terhadap hukum alam, semakin sedikit celah yang tersedia bagi Tuhan untuk melakukan mukjizat, hingga akhirnya mukjizat tersebut benar-benar hilang dari panggung sejarah dan hanya tersisa di dalam buku-buku tua. Ini membawa kita pada kesimpulan sementara bahwa mukjizat adalah produk dari masa kanak-kanak umat manusia. Seperti halnya anak kecil yang percaya bahwa guntur adalah suara raksasa yang marah, manusia purba percaya bahwa kesembuhan mendadak atau fenomena alam yang langka adalah campur tangan langsung dari entitas supranatural. Kita sekarang hidup di masa di mana kita memiliki alat untuk membedah itu semua. Namun, sisa-sisa pemikiran magis ini masih sangat kuat, karena ia ditanamkan sejak dini melalui institusi keluarga dan pendidikan. Kita dididik untuk menghormati kemustahilan, selama itu dibalut dengan label suci. Padahal jika kita berani menerapkan standar pembuktian yang sama terhadap semua cerita, baik itu Malin Kundang, Sang Kuryang, maupun mukjizat para nabi, kita akan sampai pada satu titik realitas yang sama. Semuanya adalah narasi manusia, oleh manusia, dan untuk kepentingan manusia. Jika kita menelisik lebih jauh, ada satu pertanyaan mendasar yang sering diabaikan. Mengapa struktur cerita mukjizat begitu identik dengan struktur cerita rakyat atau folklore yang kita anggap sebagai fiksi? Mari kita ambil contoh kisah Tangkuban Perahu. Secara struktural, kita memiliki seorang protagonis dengan kekuatan luar biasa, sebuah tantangan yang mustahil secara fisik, membangun perahu dan bendungan dalam satu malam, dan sebuah akhir yang melibatkan transformasi alam yang drastis. Jika kita membaca narasi ini tanpa label dongeng, ia memiliki semua elemen yang sama dengan narasi agama. Ada intervensi kekuatan non-manusia, ada pelanggaran terhadap hukum ruang dan waktu, dan ada bukti fisik yang diklaim masih bisa dilihat hingga sekarang. Namun, mengapa kita bisa dengan sangat jernih menyebut Sang Kuryang sebagai mitos, sementara narasi tentang seorang nabi yang memerintahkan matahari berhenti berputar dianggap sebagai sejarah yang sakral? Perbedaannya bukan terletak pada bukti empirisnya, karena keduanya sama-sama nol dalam hal bukti ilmiah. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana institusi sosial memberikan label kebenaran pada narasi tersebut. Dalam sosiologi pengetahuan, kita memahami bahwa sebuah narasi akan menjadi kebenaran jika ia memiliki otoritas pendukung yang kuat. Cerita Malin Kundang bertahan sebagai dongeng karena ia tidak memiliki sistem imbal janji, surga neraka, atau sistem hukum yang mengikat di belakangnya. Ia hanya berfungsi sebagai alat pedagogi moral bagi anak-anak agar berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, narasi mukjizat dalam agama seringkali dibalut dengan konsekuensi eksistensial yang berat. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda dianggap sesat, berdosa, atau layak menerima hukuman abadi. Inilah yang menyebabkan data mengenai mukjizat tidak pernah diuji dengan standar yang sama seperti kita menguji data sains atau bahkan data sejarah sekuler. Ada semacam proteksi emosional yang membuat orang-orang ketakutan untuk sekadar bertanya, apakah ada saksi mata independen yang mencatat kejadian ini pada saat itu juga? Data sejarah menunjukkan bahwa hampir semua mukjizat besar baru dituliskan dalam bentuk teks puluhan hingga ratusan tahun setelah tokoh utamanya wafat. Ini adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengubah seekor cicak menjadi naga dalam ingatan kolektif sebuah bangsa. Fenomena permainan telepon atau Chinese whispers dalam skala masif adalah penjelasan paling rasional mengapa semua pendiri agama memiliki mukjizat. Ketika sebuah cerita berpindah dari satu mulut ke mulut lain dalam rentang waktu berabad-abad, terjadi proses seleksi naratif. Bagian-bagian yang biasa saja akan dilupakan, sementara bagian-bagian yang sensasional akan ditonjolkan dan diperbesar. Jika seorang tokoh sejarah pernah melakukan pengobatan tradisional yang berhasil,
dalam 100 tahun ceritanya akan berubah menjadi ia bisa menghidupkan orang mati. Jika ia pernah memprediksi cuaca berdasarkan pengamatan awan, dalam 200 tahun, ceritanya akan menjadi ia bisa memerintahkan hujan turun hanya dengan menunjuk ke langit. Semua pendiri agama memiliki mukjizat bukan karena mereka memang memilikinya, tetapi karena itulah satu-satunya cara agar nama mereka tetap relevan dalam ingatan sejarah kuno yang sangat kompetitif. Mukjizat adalah algoritma masa lalu agar sebuah konten tetap viral lintas generasi. Mari kita lihat ketidakkonsistenan klaim mukjizat ini dalam skala global. Jika benar ada satu agama yang benar dan mukjizat adalah tanda validitasnya, maka seharusnya mukjizat hanya terjadi pada satu agama tersebut. Namun kenyataannya, setiap kebudayaan di muka bumi memiliki catatan mukjizatnya masing-masing. Di India, kita mendengar tentang para yogi yang bisa melayang. Di Yunani kuno, kita mendengar tentang ramalan-ramalan Delphi yang tidak pernah meleset. Di pedalaman hutan Amazon, kita mendengar tentang dukun yang bisa mengubah wujud menjadi hewan. Semua klaim ini memiliki tingkat pembuktian yang sama kuatnya atau sama lemahnya dengan mukjizat dalam agama Samawi. Secara statistik, keberadaan mukjizat di semua agama membuktikan bahwa ia bukanlah bukti keilahian, melainkan bukti kreativitas manusia dalam menciptakan narasi kekuasaan. Mukjizat adalah bahasa universal dari ketidakmampuan manusia untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini bekerja secara mekanis dan tanpa campur tangan magis. Ketidakberadaan mukjizat di era modern bukan karena dunia sudah tua atau karena Tuhan sudah berhenti bekerja, melainkan karena kita telah menciptakan sebuah sistem dokumentasi yang tidak memungkinkan kebohongan berkembang menjadi dogma. Hari ini, jika seseorang mengklaim bisa berjalan di atas air, dia tidak akan langsung disembah sebagai utusan langit. Dia akan diminta melakukannya di kolam renang yang dikontrol ketat dengan kamera dari berbagai sudut dan di bawah pengawasan para skeptis. Dan kita tahu apa yang terjadi setiap kali klaim-klaim supranatural seperti ini diuji di bawah kondisi terkontrol. Semuanya gagal. Tidak ada satupun mukjizat yang bertahan di bawah mikroskop sains. Ini memberikan kita data yang sangat kuat bahwa mukjizat di masa lalu hanya bisa terjadi karena kegelapan informasi yang menyelimuti masa itu. Mukjizat hanya bisa hidup dalam ruang-ruang di mana logika belum memiliki lentera yang cukup terang untuk menyingkap trik atau distorsi di baliknya. Jika kita mau jujur, mempercayai mukjizat tanpa bukti yang bisa diuji adalah bentuk pengkhianatan terhadap nalar. Kita menuntut bukti yang sangat kuat untuk hal-hal sepele dalam hidup kita, seperti membeli barang elektronik atau memilih obat-obatan. Namun, untuk klaim-klaim yang menyangkut asal-usul alam semesta dan takdir abadi manusia, banyak orang justru menurunkan standar pembuktian mereka hingga ke titik nol. Kita menerima narasi tentang laut yang terbelah hanya berdasarkan katanya, dari buku yang asalnya pun masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Ini adalah anomali kognitif yang luar biasa. Kita memperlakukan mitologi kuno seolah-olah itu adalah berita pagi hari ini, sambil mengabaikan fakta bahwa secara biologis, fisika, dan kimia, semua kejadian tersebut adalah nol besar. Kesamaan pola antara mukjizat dan dongeng seperti Malin Kundang menunjukkan bahwa keduanya berasal dari pabrik yang sama, yaitu kebutuhan psikologis manusia akan keajaiban di tengah hidup yang seringkali membosankan dan penuh ketidakpastian. Seringkali, para pembela narasi supranatural berargumen bahwa banyaknya saksi mata pada saat itu adalah bukti bahwa mukjizat tersebut benar-benar terjadi. Namun, jika kita membedahnya dengan kacamata historiografi kritis, kita akan menemukan sebuah lubang besar dalam argumen tersebut. Data menunjukkan bahwa tidak ada satupun catatan kontemporer, yaitu catatan yang ditulis tepat saat peristiwa itu terjadi oleh pihak netral yang mengonfirmasi mukjizat-mukjizat besar tersebut. Semua laporan tentang mukjizat muncul dalam teks-teks yang ditulis oleh para pengikut setia, puluhan atau bahkan ratusan tahun setelah kejadian diklaim berlangsung. Dalam dunia intelijen atau jurnalisme modern, informasi yang baru muncul sekian lama setelah kejadian, tanpa didukung bukti fisik, akan dikategorikan sebagai rumor atau disinformasi. Namun dalam konteks agama, rumor yang berusia ribuan tahun ini entah bagaimana berubah status menjadi kebenaran absolut.
Fenomena ini sangat mirip dengan bagaimana cerita Malin Kundang atau Tangkuban Perahu menyebar. Pada awalnya, mungkin hanya ada sebuah batu yang bentuknya menyerupai orang bersujud, atau gunung yang bentuknya mirip perahu terbalik. Lalu imajinasi kolektif masyarakat mulai bekerja, menciptakan narasi yang menghubungkan objek fisik tersebut dengan drama moralitas. Semakin sering cerita itu diulang, semakin ia dianggap sebagai fakta sejarah oleh masyarakat setempat, hingga akhirnya ia membeku menjadi sebuah identitas budaya yang tidak boleh diganggu-gugat. Jika kita membandingkan mukjizat antar agama, kita akan melihat sebuah pola yang sangat kompetitif. Sebuah perlombaan senjata dalam hal klaim kesaktian. Pada abad-abad awal Masehi misalnya, wilayah Timur Tengah dan Mediterania dipenuhi oleh berbagai macam penyembuh dan pembuat mukjizat. Untuk bisa menonjol dan menarik pengikut, narasi tentang seorang tokoh haruslah lebih bombastis daripada tokoh lainnya. Jika tokoh A bisa menyembuhkan orang buta, maka tokoh B harus diklaim bisa membangkitkan orang mati. Jika tokoh C bisa berjalan di atas air, maka tokoh D harus diklaim bisa naik ke langit. Data sosiologis ini menunjukkan bahwa mukjizat bukanlah manifestasi dari kekuatan Tuhan, melainkan strategi bertahan hidup sebuah ideologi dalam pasar kepercayaan yang sangat jenuh. Agama yang kita kenal sekarang adalah agama yang memenangkan kompetisi narasi tersebut, bukan karena kebenaran klaimnya, tetapi karena narasi mereka paling mampu menyentuh sisi emosional dan psikologis massa pada saat itu. Mukjizat hanyalah efek visual dalam sebuah drama teologis yang bertujuan untuk memenangkan kesetiaan politik dan spiritual. Lebih jauh lagi, kita perlu melihat bagaimana konsep mukjizat ini sebenarnya sangat merendahkan martabat hukum alam itu sendiri. Alam semesta bekerja berdasarkan konstanta fisika yang sangat stabil dan bisa diprediksi. Gagasan bahwa konstanta ini bisa dibatalkan secara lokal hanya untuk membuktikan sebuah poin teologis adalah pemikiran yang sangat antroposentris. Seolah-olah seluruh semesta yang maha luas ini hanya berputar di sekeliling kepentingan sempit manusia. Data astronomi menunjukkan bahwa kita hanyalah setitik debu di sudut galaksi yang tidak signifikan. Mempercayai bahwa ada entitas yang mau membelah bulan atau menghentikan rotasi bumi hanya agar seorang pengembara di padang pasir bisa membuktikan ucapannya adalah bentuk narsisme spesies yang luar biasa. Jika kita menerapkan skala prioritas kosmik, klaim mukjizat tersebut terdengar sama absurdnya dengan klaim bahwa seluruh lautan di dunia mendidih hanya untuk memasak satu butir telur milik seorang raja. Ketidaksinkronan antara kemegahan alam semesta dan pertunjukan sirkus mukjizat ini menunjukkan bahwa mukjizat hanyalah hasil fabrikasi pikiran manusia yang belum mampu membayangkan betapa luas dan kompleksnya realitas yang sebenarnya. Kita juga tidak bisa mengabaikan aspek literasi dan transmisi data. Pada masa di mana mayoritas populasi buta huruf, cerita adalah satu-satunya bentuk hiburan dan informasi. Dalam kondisi seperti ini, garis antara fakta dan fiksi menjadi sangat kabur. Seorang pencerita yang mahir bisa dengan mudah menyisipkan elemen-elemen ajaib ke dalam biografi seorang tokoh untuk membuatnya lebih menarik. Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan fiksi ini menumpuk dan mengeras menjadi apa yang kita sebut sebagai kitab suci. Jika kita melihat proses pembentukan teks-teks kuno, kita akan menemukan jejak-jejak penyuntingan, interpolasi, dan adaptasi dari mitologi yang lebih tua. Banyak mujizat dalam agama-agama besar sebenarnya adalah daur ulang dari mitos-mitos Mesir kuno, Sumeria, atau Persia. Ini adalah data yang sangat kuat bahwa mujizat bukanlah peristiwa orisinal, melainkan produk budaya yang terus-menerus dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mempercayai mujizat tanpa melihat akar mitologisnya adalah seperti menonton film remake dan menganggapnya sebagai kejadian nyata yang baru pertama kali terjadi. Logika tentang satu agama yang benar juga runtuh ketika kita melihat bagaimana mujizat digunakan untuk memvalidasi klaim-klaim yang saling bertentangan. Jika Tuhan memberikan mujizat kepada pendiri agama A untuk membuktikan bahwa agama B salah, lalu mengapa Tuhan juga memberikan mujizat kepada pendiri agama B? Ini adalah kekacauan epistemologis.
Data menunjukkan bahwa klaim supranatural tidak pernah digunakan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menegakkan dominasi kelompok. Mukjizat adalah instrumen in-group versus out-group yang paling primitif. Dengan mengklaim memiliki keajaiban yang tidak dimiliki kelompok lain, sebuah komunitas bisa membangun rasa superioritas dan isolasi dari dunia luar. Inilah alasan mengapa narasi mukjizat selalu dipelihara dengan sangat protektif. Karena jika mukjizat itu terbukti palsu, maka seluruh bangunan otoritas agama tersebut akan runtuh. Ketakutan akan runtuhnya otoritas inilah yang membuat banyak orang menolak data sains dan lebih memilih untuk berlindung di balik kenyamanan dogma yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, kita harus berani menarik garis tegas antara apresiasi terhadap warisan sastra kuno dan penerimaan terhadap klaim faktual. Kita bisa mengagumi kisah Malin Kundang sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang penuh pesan moral tanpa perlu percaya bahwa ada manusia yang benar-benar berubah menjadi batu secara molekuler. Demikian pula, kita bisa melihat narasi agama sebagai bagian dari upaya manusia di masa lalu untuk mencari makna, tanpa perlu menelan mentah-mentah klaim-klaim ajaib yang melanggar hukum fisika. Memaksakan diri untuk mempercayai mukjizat di abad ke-21 bukan hanya sebuah kemunduran intelektual, tetapi juga penghinaan terhadap kapasitas nalar yang telah kita kembangkan selama ribuan tahun melalui sains dan filsafat. Realitas tidak membutuhkan mukjizat untuk menjadi luar biasa. Keajaiban yang sebenarnya adalah bahwa kita, makhluk organik kecil ini, mampu memahami mekanisme alam semesta tanpa perlu bantuan dongeng-dongeng dari masa kegelapan. Sebagai penutup dari analisis panjang ini, kita harus berani menarik sebuah garis demarkasi yang jelas antara apa yang kita inginkan sebagai manusia dan apa yang secara objektif ada di hadapan kita. Data sejarah dan sosiologi menunjukkan dengan sangat benderang bahwa klaim tentang satu-satunya agama yang benar adalah sebuah anomali statistik yang tidak memiliki pijakan empiris. Ketika setiap sistem kepercayaan menggunakan instrumen yang sama, yakni mukjizat, untuk memvalidasi otoritas mereka, maka secara otomatis nilai validasi dari mukjizat tersebut menjadi nol. Jika semua orang adalah spesial karena memiliki kemampuan supranatural, maka tidak ada satupun yang benar-benar spesial. Mukjizat hanyalah sebuah perangkat sastra, sebuah tropes dalam penulisan biografi tokoh-tokoh besar masa lalu untuk memastikan bahwa ide-ide mereka tidak terkubur oleh debu zaman. Ia tidak memiliki substansi fisik lebih dari sekedar tinta di atas kertas atau gelombang suara dalam tradisi lisan. Kesamaan struktur antara mukjizat Nabi dengan cerita rakyat seperti Malin Kundang atau Tangkuban Perahu bukanlah sebuah kebetulan. Keduanya lahir dari rahim yang sama, yaitu kebutuhan kognitif manusia untuk menjelaskan realitas melalui narasi, bukan melalui observasi objektif. Kita seringkali terlalu silau oleh label suci, sehingga gagal melihat bahwa mekanisme pembentukan cerita tersebut sangatlah manusiawi dan sangatlah duniawi. Memperlakukan mukjizat sebagai fakta sejarah di era di mana kita sudah mampu memetakan genom manusia dan mengirim wahana antariksa ke luar tata surya adalah sebuah disonansi kognitif yang luar biasa. Kita tidak perlu membenci tradisi, namun kita harus berhenti membiarkan dongeng-dongeng kuno ini mendikte cara kita memahami hukum alam yang absolut. Alam semesta ini jauh lebih indah dan menakjubkan dalam keteraturannya yang mekanis daripada dalam intervensi-intervensi magis yang tidak konsisten. Pada akhirnya, keberanian untuk menghadapi realitas tanpa perlu sandaran mukjizat adalah tanda dari kematangan intelektual sebuah peradaban. Kita tidak lagi membutuhkan sihir untuk merasa bahwa hidup ini berharga. Data telah menunjukkan jalan bagi kita untuk membedah mana yang merupakan konstruksi sosial dan mana yang merupakan fakta material. Jika kita terus memelihara keyakinan pada hal-hal yang tidak nyata, kita hanya akan terus terjebak dalam labirin dogmatis yang saling berbenturan, di mana setiap kelompok mengklaim memiliki keajaiban yang paling hebat, sementara dunia nyata terus berjalan berdasarkan hukum fisika yang dingin dan tidak memihak. Mari kita tinggalkan masa kanak-kanak spesies kita dan mulai memandang dunia dengan mata yang jernih tanpa filter mitologi yang sudah kedaluarsa.
Terima kasih telah menyimak bedah data dan perspektif ini hingga akhir. Diskusi seperti ini memang seringkali tidak nyaman, namun sangat krusial bagi mereka yang lebih mencintai kebenaran daripada kenyamanan semu. Jika Anda merasa narasi-narasi kritis seperti ini perlu terus disuarakan di tengah bisingnya dogma, kami mengundang Anda untuk terus mendukung kanal Silent Majority. Kami percaya bahwa akal sehat harus memiliki ruang yang cukup luas untuk bernafas dalam diskursus publik kita. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan perspektif-perspektif tajam lainnya yang kami sajikan secara mendalam. Bagi Anda yang ingin terlibat lebih jauh dan mendapatkan akses yang lebih eksklusif, kami sangat menyarankan Anda untuk bergabung menjadi bagian dari membership Silent Majority. Dengan menjadi member, Anda tidak hanya mendukung keberlangsungan riset dan produksi konten kami, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan berupa akses awal untuk setiap video baru sebelum dipublikasikan secara umum. Selain itu, ada video-video khusus yang hanya bisa diakses oleh para member, di mana kita akan membedah isu-isu yang jauh lebih sensitif dan mendalam secara tanpa sensor. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyuarakan apa yang selama ini hanya berani dibisikkan oleh mayoritas yang diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah rasional, tetaplah kritis, dan mari kita terus mencari kebenaran di balik selubung narasi. Selamat berpikir.